Kita yang jatuh dalam dosa, kita yang hancur berantakan, kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Kita yang selalu melakukan dosa yang tidak berkenan, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan sekalipun. Tuhan tetap mengasihi kita, tetap menawarkan anugerah ini bagi kita. Dia tidak pernah jauh. Apa yang dia tawarkan anugerahnya tidak pernah berkesudahan. If you ask why I should be faithful to God, the answer is because God is. Hari ini kita berada di tengah-tengah situasi yang, di tengah-tengah dunia yang kita bisa katakan dunia yang ribet, dunia yang nggak biasa. Kapan terakhir kali Anda memberi nama untuk anak Anda? Kalau buat saya pribadi, ya udah lebih dari 12 tahun yang lalu. Soalnya waktu saya memilih nama anak adalah hal perkara yang gampang. Seperti semua orang tua yang lainnya, pada waktu-waktu itu saya tinggal membaca, mencari buku-buku, mencari buku nama yang tebal untuk dipilih dari sana. Pada waktu itu sudah ada internet, saya juga browsing internet. Tapi rupanya saya membaca sebuah tren, sebuah artikel yang berkata bahwa tren terakhir ini, parents itu kesulitan menemukan nama yang baik untuk anak-anak mereka. Problemnya karena apa? Karena orang tua merasa perlu untuk memastikan bahwa anak-anak mereka nanti akan punya akun sosial media yang proper sesuai dengan nama mereka. Saudara bisa bayangkan itu, artinya kalau saudara mau memberi nama anak saudara, seorang cowok, saudara sudah tahu nama anak saudara cowok, saudara mau kasih nama William Onggo Wijaya. Saudara kita dulu ngecek dulu tuh di sosial media, ngecek di platform seperti Instagram, di Facebook, di Twitter, di Snapchat, William Onggo Wijaya, masih ada nggak, bisa dipakai nggak? We need to check the availability of our name for social media. Saudara dalam kasus yang super kiasu, dalam kasus yang super nggak mau kalah tuh ya, orang tua yang super kiasu bahkan ngecek nama domain name anak-anaknya. Misalnya, saudara mau kasih nama anak saudara William Onggo Wijaya, ngecek dulu tuh, williamonggowijaya.com masih available nggak? Saudara, ini terjadi karena apa? Karena dunia sekarang menempatkan nama sebagai personal brand di masa depan sebagai sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang huge, sesuatu yang bernilai luar biasa. Nah, di dunia sebelum media sosial, kita pilih nama lebih mudah daripada hari ini. Orang tua sekarang merasa mereka merasa bahwa nama itu bisa menjadi sebuah personal brand yang serius hari ini dan juga di masa depan. Kenapa? Karena nama personal brand itu bisa bernilai jutaan dolar. Nah, kalau Anda tahu, kalau Anda suka membaca misalnya, majalah Forbes tahun yang lalu, 2019, itu membuat sebuah list daftar nama YouTuber terkaya di dunia. Di dalam list tersebut, nomor satunya adalah seorang YouTuber yang baru berusia 7 tahun waktu itu. Hari ini dia berusia 8 tahun. Dia bernama, 8 tahun anak ini umurnya, dia bernama Ryan Kajis. Nah, saudara, dia punya YouTube channel. Sekarang diberi nama YouTube channelnya Ryan's World. Saudara tahu berapa followernya, berapa subscribernya? Hampir 26 juta subscriber. Saudara, berapa penghasilannya setiap tahun? Setiap tahun penghasilannya diprediksi bernilai 25 sampai 30 juta dolar. Betul. Saudara nggak salah dengar, 25 sampai 30 juta dolar per tahun itu hanya dari ad revenue saja. Hanya dari iklan yang dia dapatkan, hanya dari iklan yang didapatkan dari YouTube channelnya, dari setiap videonya. 25 sampai 30 juta dolar. Nah, nggak berhenti sampai di sana. Nama Ryan sekarang, Ryan's World, itu menjadi sebuah brand label. Kalau kita sekarang ngecek misalnya di Tokopedia atau di toko-toko mana online yang ada, saudara ngecek Ryan's World, saudara akan menemukan ada banyak produk untuk anak-anak umumnya. Produk-produk yang menunjukkan bahwa dia menjadi sebuah personal brand, dijual dan tidak murah. Apa yang diciptakan, apa yang dibuat sebagai produk dari Ryan's World? Banyak. Pakaian, ya toh, fashion line, pasta gigi yang saya tahu. Seorang kontraktor film sudah mulai mengkontak dia dan mau memfilmkan dia, mungkin sudah dijual license-nya, cerita tentang kehidupannya. Saudara, kekayaan Ryan yang masih umur 8 tahun ini luar biasa. Jadi kalau sekarang saudara tanya, saudara mengutip Shakespeare seperti zaman-zaman dulu, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Kalau jawabnya hari ini adalah, what is in a name? Jawabnya adalah, million of dollars. Apa yang ada di dalam nama kita itu bisa bernilai jutaan dolar. Itu bisa menjadi super brand
itu bisa membawa kekayaan yang luar biasa untuk kita hari ini dan anak-anak di masa depan. Maka, memilih nama anak memang menjadi sesuatu yang tidak lagi sangat mudah kalau kita memikirkan masa depan anak-anak kita ke depan. Dan memilih nama anak juga adalah sesuatu yang istimewa kita temukan di dalam Alkitab kita, bukan? Tuhan memiliki banyak nama. Tuhan dikenal sebagai Yahweh, Adonai, Elohim, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Di dalam setiap nama itu membawa sebuah pribadi, sebuah pesan, sebuah peran tertentu yang bernilai, sesuatu yang penting, yang membawa peran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sebaliknya, di dalam Alkitab, Tuhan juga, kita tahu Tuhan memberikan nama kepada orang-orang istimewa. Tuhan memberi nama dan dikatakan juga buat setiap orang percaya, setiap orang Tuhan berkata, God knows us by name. Tuhan mengenal kita, mengenali keunikan kita. Tuhan mengenal siapa diri kita by name, secara unik setiap pribadi. So what is in your name? Nama saya William Onggo Wijaya. Orang memanggil saya William. Kalau waktu saya masih kecil dulu, waktu saya masih SD, saya masih menggunakan nama Mandarin saya. Ong An Liang. Jadi kalau dulu saya dipanggil, ada yang panggil saya Si Ong. Ada yang panggil saya An Liang. Ya toh, dulu waktu saya pacaran, istri saya sekarang memanggil saya dengan nama lebih pendek lagi. An saja. Buat Faith, anak saya adalah Papa. Buat beberapa orang di gereja, saya dipanggil sebagai pastor, sebagai pendeta. Di dalam setiap nama, setiap panggilan, ada sebuah peran yang saya mainkan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika semua panggilan, semua nama itu diambil dari kehidupan saya? Apa yang akan terjadi adalah, I will lose my identity. Jika seorang tidak lagi bisa memanggil saya secara unik, nama itu tidak lagi menjadi unik, saya bisa kehilangan, kita bisa merasa kehilangan identitas pribadi kita. There's something in our name. Ada sesuatu di dalam nama kita yang berharga, yang unik, yang bernilai, yang sangat berharga. Nah, hari ini kita mau berkenalan dengan satu kota di dalam perjanjian baru. Satu kota yang kita bisa katakan punya masalah identitas. Yang punya problem dengan crisis identity. Oh, ada kota bisa kehilangan identitasnya. Kota apa itu? Kota itu adalah kota Philadelphia. Yang dikutip oleh Tuhan, yang dibicarakan oleh Tuhan dalam Wahyu pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Mengapa Philadelphia di dalam perjanjian baru? Kita bisa katakan kota dengan masalah identitas. Karena kota itu sering berganti nama. Kenapa? Karena secara geologis, Philadelphia, ini yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan Philadelphia di Amerika ini. Philadelphia yang adalah kota di Ancient Greek, Yunani kuno ini, berada tepat di atas patahan bumi. Patahan bumi, artinya apa? Kota itu selalu dalam ancaman, kota itu selalu terancam bahaya gempa bumi. Terancam bahaya aktivitas gunung berapi. Nah, saudara, itu yang mengakibatkan orang-orang di kota itu menjadi orang-orang yang harus selalu siap untuk mengevakuasi dirinya, keluarganya. Harus selalu siap kabur, harus selalu siap menghadapi bencana alam yang bisa muncul kapan saja. Mereka harus bersiap menghadapi kematian, kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka harus menghadapi segala kehancuran yang mungkin terjadi setiap saat dalam kehidupan mereka. Nah, setiap kali kota itu hancur, mereka akan membangun kembali. Semua orang akan membangun kota itu dari nol. Rumah-rumah akan dibangun, infrastruktur akan dibangun, segala sesuatu akan dibangun, pusat-pusat kota dibangun kembali. Setiap kali hancur, mereka akan membangun kembali lagi. Beberapa tahun yang waktu dibutuhkan, they will build again. Nah, yang menarik begini. Kenapa kota itu bisa kita katakan punya crisis identity? Karena setiap kali dibangun baru, oleh Kekaisaran Roma, kota itu akan diberi nama yang baru lagi. Fresh name, dengan harapan yang baru. Nah, kebetulan waktu di abad pertama, kota itu sedang bernama Philadelphia. Dan Tuhan, dalam Wahyu pasal ketiga, Tuhan Yesus mengadres kota yang selalu bergumul dengan identitasnya tersebut. Tuhan Yesus secara spesifik, secara istimewa, mengadres kota yang selalu dalam masalah, selalu dalam bencana, selalu dalam kekhawatiran, ketakutan, kegalauan itu, secara personal. Tuhan mengadres kota ini secara pribadi, memberikan pada mereka penguatan, penghiburan yang mereka perlukan. Saya bacakan Wahyu pasal ketiga ayat 12 dan 13 terlebih dahulu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang
Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara baca begini, saudara mungkin merasa, apa sih maksudnya? Sederhananya, ini yang Tuhan katakan. Tuhan mau berkata kepada kota tersebut, I will change your name to an unchanging name. One that has and will stand forever. You will all live in and be the citizens of an eternal city that cannot be shaken. So, you'll never have to move. You'll never have to hide. You'll never have to evacuate. You'll never have to rebuild again. You'll never have to leave, board up, pack up, pick up, and rebuild again. You will never have to do all of that anymore. Tuhan mau berkata kepada bangsa itu, aku akan memberikan kepadamu nama yang baru. Akan mengganti namamu dengan nama yang tidak lagi tergantikan. Nama yang kekal. Kau akan berdiam di sana. Kau akan menjadi warga sebuah kota yang kekal. Yerusalem baru. Kau tidak lagi harus pindah. Kau tidak lagi harus nge-packing, unpacking, membangun kembali. Kau tidak lagi harus kehilangan orang-orang kekasihmu. Kau tidak lagi harus hidup dalam kegalauan. Kau tidak lagi harus hidup dalam takut, dalam khawatir. Sebab aku ada di sana, aku akan membangun kota ini bagimu. Isn't it wonderful? Tidakkah ini sangat indah janji Tuhan bagi Philadelphia yang sangat bergumul. Saudara, tema kita hari ini adalah a call to be faithful. Tema kita adalah panggilan untuk setia. Sebuah tema yang sangat relevan dengan situasi yang kita hadapin hari ini. Kita tinggal di tengah situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapa yang tahu situasi akan jadi seperti ini? Kita bergumul dengan banyak hal. Kita menghadapi tantangan di dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, dalam kehidupan financial kita, dalam relasi kita. Kita bergumul dengan rasa takut, kita bergumul dengan rasa khawatir, kita galau. Namun, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memperhatikan keluh kesah kita. Tuhan memperhatikan kegalauan kita. Tuhan memperhatikan kegelisahan kita. Tuhan memperhatikan air mata kita. Tuhan memperhatikan waktu kita nggak bisa tidur di malam hari karena bergumul dan banyak hal yang menjadi beban kita. God knows us. God care about us. Dan yang lebih penting hari ini yang firman Tuhan katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan memperhatikan bukan saja problem kehidupan kita, namun Tuhan memperhatikan iman kita. Tuhan memperhatikan bagaimana kita handle things waktu dalam situasi yang tidak terkendali. Tuhan memperhatikan bagaimana kita live our faith, menghidupi iman kita waktu kita merasa tidak ada jalan dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan iman kita. Mari kita sekarang membaca dari Wahyu. Wahyu pasal ketiga ayat 7 sampai dengan 13. Saya minta saudara membukanya di rumah saudara. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Saya nggak akan membacanya satu persatu. Karena saya nggak akan baca ayat per ayat sesuai dengan apa yang di Alkitab. Saya minta saudara membukanya. Silahkan buka dulu. Saya minta saudara memperhatikan. Saya nanti akan menyederhanakannya. Saya akan membacanya, menyederhanakannya ayat per ayat. Supaya kita lebih mudah mengerti apa yang sebenarnya Tuhan katakan. Gitu kan ya. Kadang kalau kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita sendiri, kita nggak ngerti dia lagi ngomong apa sih sebenarnya. Bahasanya terlalu puitis, terlalu Alkitabiah, nggak relate dengan kita. Nah, hari ini yang saya lakukan adalah, saudara buka Alkitab saudara perhatikan, dan saya akan membacanya dengan menyederhanakannya. Dan saudara perhatikan ayat demi ayat. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Firman Tuhan sederhananya berkata demikian. Yesus berkata, namaku kudus. Namaku adalah yang kekal. Aku transenden, aku tidak berubah, aku kekal. Aku adalah pemegang kunci, kata Tuhan. Apa yang kubuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Sebaliknya apa yang kututup, tidak seorang pun yang dapat membukanya. Sebab aku adalah pemegang kunci kehidupan. Ayat berikutnya. Tuhan berkata, aku telah melihat segala sesuatu. Aku tahu segala hal. Dan aku tahu, aku mengenal engkau. Aku tahu segala kesusahanmu. Namun aku telah membuka pintu yang baru untuk masa depanmu. Dan melanjutkan. Aku tahu bahwa engkau lemah. Namun aku juga tahu betapa engkau taat. Aku tahu betapa engkau setia. Sekalipun engkau
lemah. Dan karena Engkau setia, aku, Tuhan, melindungimu. Ingatlah, aku akan datang segera. Peganglah erat imanmu, jangan lepaskan. Barang siapa bertahan setia sampai kepada kesudahannya, ia adalah pilar yang kokoh di dalam rumahku. Ia tidak akan bergoncang. Ia akan tinggal tetap di kota yang baru, Yerusalem baru. Ia akan kuberi nama yang baru, yang kekal, yang tak berubah selama-lamanya. Saudara, kita mencerna sejenak apa yang Tuhan katakan kepada Philadelphia. Apa yang sebenarnya juga Tuhan katakan kepada kita hari ini. Dalam musim kehidupan yang tidak menentu, dalam musim kehidupan yang berat, kita mungkin habis akal, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bergumul menghadapi kehidupan kita setiap hari. Bisnis kita tidak berjalan dengan baik, penghasilan kita menurun drastis. Tidak sedikit di antara kita yang kehilangan pekerjaan bahkan. Dan tidak sedikit pergumulan yang kita harus pikirkan setiap hari. Kita mencoba, kita bukan tidak mencoba, kita mencoba segala macam cara untuk bertahan. Namun rasanya semua buntu. Kita merasa setelah sekian banyak apa yang kita coba, kita mau belajar hal-hal yang baru, namun kita merasa semua pintu tertutup bagi kita. Saya tahu ada banyak orang yang melihat message ini hari ini, mendengar khotbah ini hari ini, mungkin bergumul dengan insomnia, nggak bisa tidur nyenyak malam hari. Karena apa? Banyak hal yang kita pikirkan. Kita merasa semua pintu terkunci. Namun Tuhan berkata, ini pesan Tuhan buat kita hari ini. I know you. I know. I know all about you. I have a view from above. Tuhan berkata kepada kita, aku mengenalmu. Aku tahu apa yang kau hadapi. Tapi percaya kepada aku punya perspektif yang kekal. Aku punya perspektif yang lebih luas melihat dunia, pergumulanmu dan keadaanmu. Kau hanya perlu percaya kepadaku. Waktu aku berkata, aku membuka pintu yang baru untuk masa depanmu. Yang perlu kau lakukan, kata Tuhan. Hanyalah percaya saja dan ikut aku. Selama beberapa bulan terakhir, dalam situasi hari ini di tengah uncertainty, banyak orang bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam situasi dunia hari ini? Ada orang bertanya, apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupanku menghadapi begitu banyak hal yang aku lewati? Apa maksud Tuhan? Banyak orang mencari kehendak Tuhan itu seperti melakukan sebuah puzzle, menyusun sebuah puzzle yang gak utuh piecesnya. Mustahil. Rasanya gak bisa ngerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Rasanya kehendak Tuhan itu adalah sebuah misteri. Namun sesungguhnya, mungkin tidak sesulit yang kita bayangkan. Mungkin tidak sesusah yang kita alami. Saudara, dalam pengalaman saya akhirnya percaya satu hal. Dalam hal kehendak Tuhan. Dalam pengalaman saya belajar sesuatu tentang pencarian akan kehendak Tuhan. Ini yang saya temukan. Bahwa life is not about finding God's will. Life is never about finding God's will. Never. Life is about following God's voice. Saya ulang sekali lagi. Life is not about finding God's will. It's about following God's voice. So di dalam kehidupan kita, hidup itu bukanlah soal mencari kehendak Tuhan. Gak perlu dicari. Yang kita perlu kerjakan adalah mendengar suara Tuhan dan taat, setia. Kita cuma perlu dengar dan hidup seperti yang Tuhan katakan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang mendengar message ini familiar dengan American football. American football, itu bukan football, kalau kita dengar kata football, umumnya kita berpikir tentang sepak bola. Ya toh, ada dua kesebelasan, dua tim, 11 orang pemainnya masing-masing tim, lalu rebutan satu bola berbentuk bulat itu ditendang supaya bisa masuk ke gawang mencetak gol. Tapi kita nggak bicara tentang football yang itu. Kita tidak bicara tentang football yang kita biasa bayangkan di Indonesia ada liga, bukan. American football adalah mirip, dua tim, masing-masing 11 orang, namun American football itu menggunakan bola bukan berbentuk bulat, tapi lonjong. Sebuah bola itu direbut untuk mereka mencetak poin demi poin juga. Nah tapi dalam American football,
Pemain-pemainnya adalah orang-orang yang berbadan kekar besar menggunakan pakaian dan helm full armor. Full armor. Kenapa mereka perlu gunakan semua itu untuk melindungi tubuh mereka? Karena olahraga American football adalah olahraga yang full contact body. Itu mereka bisa terluka, mereka bisa cedera, beberapa orang bisa mati. Karena olahraga yang cukup ekstrim ini kalau kita dengar demikian. Nah, saudara, kalau saudara tahu American football, nanti saudara lihat ya. American football itu orang-orang itu menggunakan helm. Nah, posisi quarterback, orang yang dalam posisi quarterback itu sekali-kali itu akan memasukkan jari mereka ke lubang telinga di helm mereka. Itu ya, mereka gunakan tuh, jarinya ditekan masuk ke lubang telinga helm mereka. Saudara, jangan salah, itu bukan karena telinga mereka kotor, mereka gatal, bukan. Mereka lakukan itu karena apa? Karena sebenarnya ada speaker di dalam helm tersebut. Speaker itu adalah seorang strategis yang berbicara kepada mereka. Seorang strategis, seorang offense coordinator yang memberikan pada mereka perintah kemana harus bergerak, di mana posisi yang baik dan sebagainya. Dia yang mengatur. Jadi si quarterback, si pemain di lapangan, dia cuma perlu mendengar saja. Kenapa dia cuma perlu mendengar? Karena si strategis tidak berada di dalam lapangan. Strategis berada di luar lapangan. Dia bukan berada di samping lapangan, tapi dia berada di tempat yang tinggi. Di satu tempat di mana dia bisa melihat semua situasi yang terjadi di dalam lapangan. Hal yang tidak bisa dilihat oleh pemain di dalam lapangan tersebut, hal yang bahkan tidak juga bisa dilihat oleh bahkan orang-orang yang berada di sisi lapangan. Itu hanya bisa dilihat dari above, dari atas. Melihat seluruh yang terjadi di satu poin yang tinggi. Maka apa yang perlu dilakukan oleh quarterback? Dia cuma perlu mendengar dan taat. Itu cara mereka untuk menang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada kita, you just need to trust me. You just need to believe me. I have a view from above. Aku punya perspektif dalam kekekalan. Aku tahu segala sesuatu. Aku tahu keadaanmu. Aku tahu akhirmu. You just need to follow my lead. So life is really never about finding God's will, but it's all about following God's voice. Hidup bukan soal sekedar mencari kehendak Tuhan. Nggak perlu. Kau cuma perlu mengikuti suara Tuhan, hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan berkata satu kali dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Maka waktu Tuhan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu untuk masa depan yang baru bagimu. Apa yang kita perlu lakukan? Kita hanya perlu tunduk taat. Apa yang kita perlu lakukan? Kita hanya perlu setia kepada Tuhan. So, dari pergumulan, dari pengalaman kehidupan saya, dalam situasi seperti hari ini nih, yang uncontrollable, yang uncertain, yang doubtful, saya punya satu peraturan, saya punya satu pedoman yang saya buat untuk situasi seperti itu. Waktu saya tidak tahu kemana saya harus melangkah, waktu saya tidak tahu harus memilih ke kiri atau ke kanan, waktu saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, apa yang tidak boleh saya katakan, waktu saya in doubt, waktu saya dalam keraguan-raguan, saya membuat satu peraturan yang saya katakan pada diri saya sendiri. Peraturan berbunyi demikian. When you are not sure where to go, where you don't know what to do, when you don't know what to do, you just need to put your theology into practice. You just need to put your doctrine to work, to exercise what you believe. Waktu engkau tidak tahu kemana harus melangkah, apa yang harus kau lakukan? Yang kau perlu lakukan, William, saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang kau perlu lakukan, William, adalah melakukan teologimu dalam perbuatan. Apa yang kau perlu lakukan adalah mempraktekkan doktrinmu dalam perbuatan. Apa yang kau perlu lakukan adalah melakukan apa yang kau percaya tentang Tuhan, menghidupi imanmu. Soalnya kenapa saya merasa saya perlu membuat guide seperti ini? Kenapa setiap kita perlu membuat guide seperti dalam kehidupan kita di tengah dunia yang unstable, yang uncertain ini? Karena kita tahu keputusan apapun yang kita buat waktu suasana hati kita buruk, waktu emosi kita sedang goncang, waktu emosi kita sedang tidak stabil, apapun keputusan yang kita ambil dalam situasi seperti itu akan berbuahkan penyesalan. Keputusan apapun yang kita ambil hanya oleh dorongan adrenalin, emosi, kemarahan, itu akan mengakibatkan penyesalan besar dan kegagalan di masa depan.
Keputusan yang kita ambil oleh dorongan rasa takut, khawatir, cemas, atau takut ketinggalan sebuah tren, itu bisa membuahkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan. Jangan lakukan apapun, jangan putuskan apapun dalam situasi di mana kita takut, lemah, dan didrive oleh emosi kita yang jelek. Dalam situasi yang uncertain, gunakan guide ini. When you're not sure what to do, when you're not sure what to do, where to go, you just need to put your theology into practice. You just need to put your doctrine to work, to exercise what you believe, to exercise your faith. Maka dalam situasi seperti hari ini kita hanya perlu setia, taat kepada Tuhan saja. Philadelphia hancur berulang kali karena bencana, porak-poranda. Berulang-ulang kali hancur porak-poranda, mereka membangun kembali. Tapi itu membuat sesuatu, secara fisik kota bisa dibangun. Namun kota yang dibangun dan dalam ancaman hancur lagi akan kehilangan arah. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya membayangkan orang-orang jemaat di Philadelphia juga bukan orang-orang lagi yang berani bermimpi akan masa depan yang baik. Karena apa? Karena mereka nggak berani mimpi, karena mimpi, dream something, mereka tahu semuanya bisa hancur seketika. Waktu bencana terjadi, waktu situasi buruk yang tidak terelakkan terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian pun dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, setelah beberapa bulan kita di rumah di tengah-tengah pandemi, saya berjumpa dengan banyak orang yang mulai tidak berani mimpi. Saya mulai ketemu ada orang-orang yang mulai menyerah. Dalam relasi ada orang-orang yang juga sudah mulai sangat bosan dengan screen, sangat bosan dengan digital platform, dan mereka akhirnya menarik diri, meretract themselves dari banyak orang dan menjadi semakin hancur sendirian. Don't do that. Please, don't do that to yourself. Dalam situasi seperti hari ini, setelah kita punya Tuhan, itu berarti kita punya kesempatan untuk boleh melihat masa depan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan selamanya seperti ini. Tuhan mengenal kita, dan Tuhan punya rencana yang kokoh, seperti Tuhan berikan rencana kokoh bagi Philadelphia, Tuhan memberikan rencana yang kokoh bagi kita di masa depan kita, sebuah janji yang bisa kita andalkan. Saudara, Tuhan Yesus menulis surat kepada jemaat di Philadelphia untuk mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Tidak ada. Tuhan menulis surat tersebut untuk mereka tahu betapa mereka diperhatikan, betapa mereka disayang, betapa mereka diperhatikan bahkan dalam masa tergelap dalam kehidupan mereka. Tuhan rindu mereka senantiasa taat. Tuhan berkata, aku mau engkau taat, aku mau engkau setia sampai akhir, sebab ada sesuatu, ada yang istimewa yang telah kusiapkan bagi kamu di masa depanmu, di ujung jalan. You just need to stay on my track. You just need to be faithful. So, Tuhan berkata kepada kita hal yang sama. Setelah semua ini berlalu, Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kita nggak perlu nunggu kembali kehidupan kita yang lama. Normal yang baru juga nggak perlu dipikirin. Kita membangun sebuah kehidupan yang baru. Bukan new normal, but new life with God. Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah siapkan bagi kita di depan. Tuhan berkata kepada Philadelphia, aku akan memberikan padamu masa depan yang baru. Nama yang baru, nama yang tidak tergantikan, nama yang tidak tergoyahkan. Aku akan memberikan padamu kota kediaman kekal. Kota yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah dilanda oleh bencana. Sebuah kota di mana engkau akan berdiam di sana, dan engkau akan mengalami damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Sebab apa? Sebab di Yerusalem yang baru, di kota yang baru, di masa depan kita kelak semua, kita akan menikmati Tuhan juga berdiam di tempat yang sama dengan kita. I will be there for you. Kau hanya perlu taat hari ini, kau hanya perlu setia. Wahyu pasal 3, surat kepada jemaat di Philadelphia, diakhiri di ayat yang ke-13 dengan ayat yang berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan bahwa surat ini adalah pesan bukan hanya untuk Philadelphia, the ancient Greek city. Surat ini adalah untuk setiap kita. Surat ini adalah surat pesan. Surat ini adalah pesan dari sorga untuk setiap kita, setiap orang percaya
dalam kehidupan kita untuk mengandalkan Tuhan, untuk mendengarkan pesan Tuhan, dan untuk hidup taat, setia kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa aku harus setia kepada Tuhan? Dalam situasi yang buruk, kenapa aku harus setia sama Tuhan? Why? We should be faithful. Why? We should be faithful. Because God is. Because God is faithful to us. So Tuhan telah lebih dulu setia mengasihi kita dan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita yang jatuh dalam dosa, kita yang hancur berantakan, kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Kita yang selalu melakukan dosa yang tidak berkenan, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan sekalipun. Tuhan tetap mengasihi kita, tetap menawarkan anugerah ini bagi kita. Dia tidak pernah jauh. Apa yang dia tawarkan anugerahnya tidak pernah berkesudahan. If you ask, why I should be faithful to God? The answer is, because God is. Because God is faithful to you. Saya tidak tahu apapun keadaanmu yang kau hadapin hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapin, apa yang sedang kau gumulkan, apa yang membuatmu sulit tidur di malam hari. Tapi apapun yang kau pikirkan, God knows. He cares. And He prepares something for us, something special. Di ujung jalan, jika kita setia dan taat, Tuhan akan menghadiahkan, berikan pada kita mahkota, akan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. So hang in there, stay there, percaya Tuhan bersama dengan kita, kuatkan, teguhkan imanmu, dan Tuhan akan menyertaimu dalam segala musim kehidupan. Tuhan akan bersama dengan saudara, setiap langkah, setiap air mata, setiap kegalauan Tuhan ada dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Yang akan kita angkat sebagai pujian kita kepada Tuhan pada waktunya kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang kami boleh terima. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami firman yang relevan. Bukan saja sebagai penghiburan, penguatan bagi kami, tapi menjadi sebuah rema, firman yang memberikan kepada kami kehidupan. Hamba-Mu hari ini berdoa secara khusus untuk rekan-rekan yang memperhatikan message ini. Hamba berdoa kiranya Engkau melawat setiap pribadi yang bergumul dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau melawat setiap hati yang patah. Engkau melawat setiap hati yang saat ini sedang berduka. Kau melawat setiap hati yang gelisah, galau, khawatir, takut. Tuhan, Kau memeluk kami. Kau merangkul kami. Dan kami boleh mendengar bisikan Tuhan yang berkata kepada kami, my son, my daughter, hang in there. I'm with you. I'm always be with you. I have something special for you. You just need to be faithful. Maka Tuhan hari ini, kami mau belajar untuk setia pada Tuhan. Kami tidak mau hidup di drive oleh ketakutan kami tidak mau hidup dan mengambil keputusan di drive oleh kekhawatiran kami, kenekatan kami, emosi kami, kegalauan kami. Tapi biarlah hari ini kami hidup di drive oleh pengharapan kami akan Tuhan. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan bila firman ini boleh menjumpai setiap pribadi yang mendengarkannya, dimanapun kami berada, di kota manapun kami berada, dalam situasi apapun kami berada, Tuhan Kau melawat setiap pribadi. Memberkati kehidupan setiap kami. Tuhan ada di mana kami berada, Tuhan berada dalam ruang yang sama, di mana Engkau berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.